Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui renungan singkat yang setiap hari dibagikan. Ayo sama-sama bagikan kembali, reshare kembali kepada banyak orang sehingga akhirnya kita boleh menjadi berkat. Ada banyak umat Tuhan dikuatkan, ada banyak umat Tuhan diberkati, ada banyak umat Tuhan dipulihkan karena kita percaya kita hidup bukan hanya karena apa yang masuk ke dalam mulut kita yaitu makanan, tapi kita hidup juga berdasarkan apa yang keluar dari mulut Allah yaitu firman-Nya. Saya juga mengundang setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung melalui program Bible and Coffee ini. Saya ucapkan selamat bergabung buat setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan singkat ini. Saya berharap renungan ini boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan tatkala kita menjalani hari-hari hidup kita, karena dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang mudah untuk kita jalani. Kita perlu firman Tuhan setiap hari, kita perlu tuntunan, kita perlu arahan sehingga pada akhirnya hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Dan bantu subscribe, bantu support link channel YouTube ini saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima dengan cara ketika kita bagikan renungan singkat ini. Ya, puji Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan tolong kami melewati satu hari lagi, dan hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus berikan kami hikmat ketika kami merenungkan firman-Mu. Tuntun kami sehingga kami mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu hal dalam hidup ini, ya kan, yang perlu kita ketahui dengan pasti. Apa itu? Yaitu adalah ketika kita mati, kita kemana? Iya kan? Kita kemana setelah kita mati? Setelah kita menyelesaikan, setelah kita finish dari dunia ini, kita kemana? Karena itu mesti kita tahu dengan pasti gitu. Kepastian saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, itu nanti urusan nanti aja lah pendeta, yang penting kita hidup aja dulu. Betul, itu urusan nanti. Tapi prepare yourself. Persiapkan hari ini, karena apa yang kau lakukan hari ini, keputusanmu di saat hari ini engkau hidup akan menentukan kemana engkau kelak pergi ketika engkau pergi meninggalkan dunia ini. Haleluya. Dan kita bersyukur saudara, ketika kita belajar firman Tuhan ada sebuah kepastian yang membuat kita tahu kemana kita pergi setelah kita mati. Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Perhatikan, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama bilang begini. Karena kami tahu, sama-sama bilang sama saya tahu. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tubuh jasmani kita ini tidak ada lagi, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di mana saudara? Di mana? Di surga bagi saudara dan saya. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan permulaan katanya, kami tahu. Untuk hal ini perlu kita ketahui dengan pasti. Itu sebabnya kita memilih juru selamat yang betul, juru selamat yang tepat. Karena untuk keselamatan kita nggak bisa bilang mudah-mudahan. Untuk keselamatan harus bicara tentang kepastian. Mungkin saudara tanya sama saya, berarti memang kita pasti masuk surga? Ya kita lihat firman-Nya. Kalau bicara tentang pasti nggak pasti ya kita ragu. Tetapi ketika ada perkataan firman yang kita tahu ini adalah perkataan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan kita, maka itu jaminan. Sama-sama bilang sama saya jaminan. Nah kita belajar dulu ya saudara. Kita belajar dulu. Rasul Paulus bilang kami tahu
bahwa jika tempat kemah kediaman kami ini dibongkar, ini bicara tentang tubuh jasmani kita. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Kenapa Rasul Paulus berani katakan di sorga? Karena dia tahu kebenaran. Dia tahu keselamatan itu hanya ada di tangan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus naik ke surga. Itu sebabnya dengan kepastian dia berkata, aku tahu bahwa jika tempat kediaman kita dibongkar, di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Nah, sekarang saya mau mengajak setiap umat Tuhan yang secara khusus hari ini mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah engkau tahu dengan pasti bahwa engkau mati masuk surga? Kalau engkau masih meragukan, saya mau engkau benar-benar mendengarkan firman Tuhan saat ini. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat 3. Di rumah Bapakku, Yesus bilang, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebab aku pergi ke situ, di rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagimu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menyediakan tempat buat saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menyediakan tempat buat saya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, engkau yang sedang sakit kah? Engkau yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dan engkau yang mungkin hari-hari ini sedang melihat ada sanak saudara keluargamu sedang dalam keadaan kritis, sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan lagi takut ketika kita makan menghadapi kematian. Semua orang akan ada ke sana. Semua orang akan ada di waktu di mana kita akan mati. Tidak ada semua yang kekal hanya Tuhan. Anda bicara tentang waktu. Tetapi yang perlu kita ketahui bukan kapan kita mati. Yang perlu kita ketahui, setelah saya mati saya kemana? Amin. Setelah saya mati saya kemana? Sehingga ketika kapanpun Tuhan panggil kita, kita siap. Sama-sama bilang sama saya siap. Bukan soal kapan saya mati, tetapi kemana setelah saya mati. Yesus memberikan kepastian, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa saudara dan saya ke tempatku, kata Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, haleluya, kamu pun berada. Yesus jelas memberikan kepastian tempat di mana saudara dan saya berada ketika kita pergi meninggalkan bumi ini. Yaitu di tempat di mana Yesus berada, di situ pun saudara dan saya berada. Yesus terangkat ke surga dan Yesus menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan dia akan datang buat saudara dan saya, membawa saudara dan saya ke tempat di mana dia berada. Dengan satu kepastian, supaya di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada. Perhatikan Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes 10 ayat 27 dan 28, Yesus bilang begini, domba-dombaku. Ini hanya berlaku buat anak-anak Tuhan Yesus. Ini hanya berlaku buat domba-dombanya Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku, haleluya, mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dampaknya apa? Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka mudah-mudahan. Tidak ada kata mudah-mudahan di sana. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sama-sama bilang sama saya, surga menjadi kepastian buat anak Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan takut lagi menghadapi sesuatu yang orang takut itu karena nggak jelas gitu loh. Kenapa takut? Karena nggak jelas. Sama, kita nggak tahu akan hari esok. Besok gue makan apa ya? Besok gue dapat beli ini beli itu dari mana ya? Orang akan khawatir, orang akan takut. Kenapa? Karena besok tidak jelas. Tetapi kalau tiba-tiba ada orang yang menjanjikan besok saya kasih kamu makan dari pagi sampai malam ya. Lusa pun demikian selama 1 bulan. Kita hidup tenang nggak? Oh tenang. Kenapa? Ada kepastian.
Sama ketika ada jaminan kematian setelah kamu mati, kamu akan bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Bahkan Yesus bilang tidak ada yang merebut kamu, dan orang yang aku pegang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tenang gak? Harusnya kita tenang. Jadi dipertanyakan, orang yang masih khawatir, orang yang masih takut terhadap kematian, dia belum mengenal Allah dengan benar. Dia belum tahu akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani hari ini secara khusus, ketahuilah dengan pasti. Pasti, bukan mudah-mudahan saudara. Ketahuilah dengan pasti kemana engkau pergi setelah engkau mati. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa sorga menjadi sebuah kepastian bagi kami. Sorga menjadi jaminan buat kami selama kami mengikut Yesus. Kami mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa, biar kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang masih ragu, masih takut, masih belum dalam kepastian tentang sorga dalam hidup mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah dan hati setiap mereka menyadari dan mengetahui dengan pasti, sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hidup mereka. Bahkan hamba berdoa, jika firman-Mu saat ini dengarkan oleh mereka yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka rindu untuk mengalami sorga, maka biarlah Tuhan jamah hati mereka untuk mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin kami untuk kami hidup dalam kepastian bersama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Ketahuilah dengan pasti kemana engkau pergi setelah engkau mati. Tuhan Yesus memberkati kita.